Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Maulana dengan NIM 2012 3058. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS. Soal yang pertama yaitu mengapa mata kuliah kewirausahaan penting bagi mahasiswa calon guru agama. Yang pertama, mendukung kemandirian ekonomi. Guru agama sering menghadapi tantangan dalam hal pendapatan, terutama di awal karir atau jika mengajar di lembaga pendidikan kecil. Mata kuliah kewirausahaan memberikan pemahaman tentang cara memulai dan mengelola usaha sendiri yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan. Dengan memiliki keterampilan kewirausahaan, calon guru agama dapat menciptakan usaha kecil seperti bisnis buku Islami, alat peraga pendidikan agama, atau usaha lainnya dengan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemandirian ekonomi ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan pribadi dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan tunggal dan profesi guru. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Islam sangat mendukung umatnya untuk berwirausaha. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sukses sebelum menjadi nabi, dan banyak sahabat beliau juga dikenal sebagai wirausahawan. Dalam Al-Quran ada banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk bekerja keras, berdagang dan jujur, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan mempelajari kewirausahaan, mahasiswa calon guru agama dapat mempraktekkan nilai-nilai Islam ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi teladan nyata bagi murid-murid dan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Dalam dunia pendidikan, kreativitas dan inovasi sangat diperlukan, terutama dalam menyampaikan pelajaran agama yang seringkali dianggap monoton oleh peserta didik. Mata kuliah kewirausahaan melatih mahasiswa untuk berpikir kreatif, mencari solusi baru, dan mengambil inisiatif. Keterampilan ini dapat diaplikasikan dalam pengembangan metode pengajaran agama yang lebih menarik dan relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya menggunakan media digital, simulasi bisnis syariah, atau pendekatan berbasis proyek. Yang keempat, ada meningkatkan peran dakwah melalui usaha. Kewirausahaan bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga membuka peluang untuk berdakwah. Melalui usaha, calon guru agama dapat menyebarkan nilai-nilai Islam, misalnya dengan menjual produk halal, mendirikan lembaga pendidikan Islam, atau menciptakan konten dakwah melalui media sosial. Usaha yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Islam tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yang kelima, ada membangun karakter kepemimpinan dan manajerial. Berwirausaha melibatkan kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan manajemen. Kemampuan ini sangat relevan bagi seorang guru agama yang juga berperan sebagai pemimpin di kelas atau komunitasnya. Mata kuliah kewirausahaan Maka kuliah kewirausahaan memberikan pelatihan dalam mengelola sumber daya, merencanakan kegiatan, serta mengatasi tantangan yang dapat meningkatkan kualitas mereka sebagai pendidik. Yang keenam, menanamkan jiwa wirausaha pada siswa. Sebagai calon pendidik, mahasiswa calon guru memiliki tanggung jawab untuk membentuk generasi yang tidak hanya beriman tetapi juga produktif. Dengan mempelajari kewirausahaan, mereka dapat mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya kemandirian, kreativitas, dan keberanian untuk memulai usaha sendiri.
Hal ini penting untuk menciptakan generasi yang mampu bersaing dan mandiri secara ekonomi di masa depan. Yang ketujuh, menghadapi tantangan era digital. Di era digital saat ini, kewirausahaan memiliki dimensi baru, termasuk e-commerce, digital marketing, dan pengelolaan konten kreatif. Mahasiswa calon guru agama yang mempelajari kewirausahaan akan memiliki keterampilan untuk memanfaatkan teknologi ini dalam usaha mereka. Misalnya, menjual produk Islami secara online, membuat aplikasi pendidikan agama, atau menyebarkan dakwah melalui platform digital. Soal yang kedua yaitu jelaskan pemikiran Robert Kiyosaki berbicara tentang daya ungkit. Di sini Robert Kiyosaki menjelaskan, yang pertama, menggunakan uang orang lain atau other people money. Salah satu bentuk daya ungkit yang paling sering dibahas Kiyosaki adalah menggunakan uang orang lain untuk berinvestasi. Contohnya, menggunakan pinjaman bank untuk membeli properti. Dengan demikian, Anda mengendalikan aset yang nilainya lebih besar dari uang yang Anda miliki sendiri. Jika investasi berhasil, keuntungan yang Anda dapatkan akan jauh lebih besar daripada jika Anda hanya menggunakan uang sendiri. Selanjutnya, utang yang baik versus utang yang buruk. Robert Kiyosaki membedakan antara utang yang baik dan utang yang buruk. Utang yang baik adalah utang yang digunakan untuk membeli aset yang menghasilkan pendapatan, seperti properti sewaan atau bisnis. Utang ini justru membantu Anda membangun kekayaan. Sebaliknya, utang yang buruk adalah utang yang digunakan untuk membeli barang konsumtif yang nilainya menurun, seperti mobil baru atau barang-barang mewah. Utang ini justru mengurangi kekayaan Anda. Selanjutnya, waktu dan pikiran. Selain uang, Robert Kiyosaki juga menekankan daya ungkit dalam hal waktu dan pikiran. Contohnya, membangun sistem atau tim yang bekerja untuk Anda. Dengan demikian, Anda tidak perlu melakukan semuanya sendiri dan dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting. Ini memungkinkan Anda mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, pendidikan dan pengetahuan. Robert Kiyosaki percaya bahwa pendidikan dan pengetahuan finansial adalah bentuk daya ungkit yang penting. Dengan memiliki pengetahuan yang benar tentang keuangan, Anda dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dan menghindari kesalahan yang merugikan. Selanjutnya, risiko dan tanggung jawab. Meskipun daya ungkit dapat membesar potensi keuntungannya, Kiyosaki juga mengingatkan tentang risiko yang terlibat. Penting untuk memahami risiko yang terkait dengan setiap jenis atau daya ungkit dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkannya. Selain itu, Anda juga harus siap bertanggung jawab atas keputusan yang Anda buat. Yang ketiga, jelaskan pemikiran Robert Kiyosaki berbicara tentang aset. Di sini Robert Kiyosaki menjelaskan definisi aset Menurut Robert Kiyosaki, aset adalah mengidentifikasikan aset sebagai segala sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita. Contohnya termasuk investasi yang menghasilkan pendapatan seperti properti sewa, saham, dan memberi dividen, dan bisnis yang menguntungkan.
Selanjutnya ada pentingnya memahami perbedaan. Kiyosaki menekankan pentingnya memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Banyak orang terutama dari kelas menengah membeli barang yang mereka anggap sebagai aset, tetapi sebenarnya adalah liabilitas yang memberi keuangan mereka. Strategi aset menurut Robert Kiyosaki menyarankan agar orang-orang berinvestasi dalam aset yang memiliki nilai jual tinggi dan biaya perawatan yang rendah. Ini termasuk investasi dalam emas. Selanjutnya ada pentingnya pendidikan keuangan. Robert Kiyosaki percaya bahwa pendidikan keuangan adalah kunci untuk mencapai kekayaan. Ia mendorong orang untuk belajar bagaimana uang bekerja dan bagaimana cara membuat uang bekerja untuk mereka. Ia menekankan bahwa orang kaya membeli aset, sementara orang miskin hanya membeli beban pengeluaran, dan orang kelas menengah membeli beban yang mereka kira sebagai aset. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan pemikiran Robert Kiyosaki berbicara tentang liabilitas. Di sini Robert Kiyosaki menjelaskan liabilitas sebagai kewajiban. Kiyosaki mengidentifikasikan liabilitas sebagai segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Ini mencakup utang, pinjaman, dan biaya yang harus dibayar. Contoh liabilitas. Contoh umum dari liabilitas termasuk hipotek rumah, pinjaman mobil, dan tagihan bulanan. Kiyosaki menekankan bahwa banyak orang salah menganggap bahwa rumah mereka adalah aset, padahal sebenarnya bisa menjadi liabilitas jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada perbedaan antara aset dan liabilitas. Aset menurut Robert Kiyosaki adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita. Ini termasuk investasi, properti yang disewakan, dan sumber pendapatan lainnya. Liabilitas versus aset. Kiyosaki menekankan bahwa orang yang membeli aset sedangkan orang miskin dan kelas menengah seringkali membeli liabilitas yang mereka anggap sebagai aset. Misalnya memberi mobil mahal yang cepat kehilangan nilai bisa dianggap sebagai liabilitas, bukan aset. Selanjutnya pentingnya memahami liabilitas. Kesadaran finansial. Kiyosaki mendorong pembaca untuk memahami perbedaan antara aset dan liabilitas agar dapat mengelola keuangan dengan lebih baik. Kesalahan dalam mengidentifikasikan liabilitas dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak perlu dan utang yang menumpuk. Kemudian menghindari utang. Ia juga menekankan pentingnya menghindari utang konsumsi yang tidak produktif. Utang yang diambil untuk membeli barang-barang yang tidak menghasilkan pendapatan hanya akan menambah beban keuangan. Nah, menurut Robert Kiyosaki, strategi untuk mengelola liabilitas sebagai berikut. Yang pertama ada fokus pada aset. Kiyosaki menyarankan agar individu fokus pada pembelian aset yang dapat menghasilkan pendapatan pasif. Ini termasuk investasi dalam real estate, saham, atau bisnis yang dapat memberikan arus kas positif. Yang terakhir ada pengelolaan keuangan yang bijak. Ia menekankan pentingnya menjaga pengeluaran agar tidak boros dan pintar dalam membangun aset. Dengan cara ini, seseorang dapat membangun fondasi keuangan yang kuat dan mengurangi liabilitas. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.